Jangan lama-lama, langsung masuk ke Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Setelah setahun yang lalu kita berbagi tentang bagaimana cara metode menghafal Al-Quran untuk balita. Alhamdulillah, target-target yang ada, target-target yang saya inginkan alhamdulillah tercapai. Sekarang Ubay sudah umur berapa? 4 tahun Bang ya? Berapa tahun? 5. Masa 5? Umur 4 tahun alhamdulillah sudah selesai juz 30-nya. Ya walaupun belum lancar dan butuh murojaah lagi, dan butuh butuh semangat, karena ya namanya anak-anak kan semangatnya naik turun gitu kan. Yang penting tetap terus continue walaupun hanya sedikit gitu tiap hari, yang penting tetap nambah. Alhamdulillah sekarang udah masuk juz 29 surat apa Bang? Surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Insyaallah kali ini kita akan berbagi bagaimana tips untuk membaca Al-Quran. Jadi setelah anak menghafal, maka ya mau nggak mau anak harus bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 7 step dari mulai pengenalan huruf hijaiyah sampai dengan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah dengan fathah. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, dan seterusnya sampai ya. Kemudian setelah anak tahu huruf hijaiyah, bentuk huruf hijaiyah itu seperti apa, sudah benar-benar ngelotok gitu, udah tahu banget. Nah, yang kedua adalah mengenalkan harokat selain fathah, yaitu sisanya kasroh, dhammah. Nah, mungkin dari kasroh dulu karena sama kan satu garis gitu. Jadi yang kedua adalah garis bawah, satu garis yang di bawah itu bacanya apa? I, bi, ti, ti. Insya Allah cepat. Nanti setelah dia mengenal huruf kasroh, nah setelah itu apa? Dhammah. Setelah dia tahu dhammah, tinggal ya masing-masing orang tua bisa pakai cara flashcard misalnya. Pakai cara flashcard atau pakai kardus dipotong-potong, tulis a, ba, tahu, ubu. Nah, ntar sambil main atau sambil gimana, yaitu bebas. Caranya banyak, kreasi ibu dan ayah itu bagaimana. Setelah dhammah adalah sukun. Setelah sukun tanwin seperti an, in, un, ban, bin, bun. Nah, itu. Setelah semuanya tahu, setelah abata haja udah tahu, udah ngerti, udah paham, lanjut ke mengenalkan huruf sambung. Nah, untuk pengenalan huruf sambung ini bisa masuk ke Iqra. Dari awal juga mungkin pengenalan huruf fathah, kasroh, dhammah itu bisa lewat Iqra juga, atau ya lewat buku-buku Iqra atau lewat buku qiraati dan sebagainya, itu bebas. Mungkin anak akan sedikit kesulitan karena ya pertama kali melihat kan kok ini beda, tapi bunyinya sama. Ba sambung dengan ba tengah, ba belakang itu kan beda-beda. Ketika nyambung semua ba tapi sama bentuknya beda. Tapi dengan begitu anak akan tahu, maksudnya akan cepat lah, anak itu belajarnya cepat. Kita mungkin berpikir bahwa anak ini nggak mungkin bisa, tapi ketika kita coba, ternyata bisa. Ternyata anak kecil itu pintar gitu. Memang benar-benar keajaiban lah gitu, bahwa anak kecil itu emang pintar gitu. Nah, selanjutnya setelah pengenalan huruf sambung, kita pengenalan kombinasi huruf sambung dengan variasi harokat yang berbeda.
Nah, misalnya kayak tadi kita coba ba itu semua fathah kan? Baba. Ba semua fathah. Nah, ketika dicoba dengan harokat lain, misalnya babi bu, ketika kombinasi huruf sambung dengan variasi harokat yang berbeda ini bisa mengambil contoh dari mushaf Madinahnya langsung. Jadi mungkin bisa ambil contoh satu kalimat. Jadi kalimat yang lainnya ditutup dengan kertas A4, terus diambil satu kalimat. Ini apa contohnya? Ini apa contohnya? Ini apa contohnya? Nah, itu nanti akan memudahkan anak ketika terjun ke Al-Quran. Jadi dia diberikan contoh dari awal itu udah contoh Al-Quran, huruf sambung Al-Quran. Selanjutnya setelah kombinasi huruf sambung dengan harokat yang berbeda, nah setelah anak mengetahui huruf sambungnya kan banyak, mulai dari A tengah, A depan, A tengah, A belakang, ba depan, ba tengah, ba belakang, ta depan, ta tengah, ta belakang. Itu bagaimana semua. Setelah anak sampai ya dia tahu huruf sambung itu bagaimana, nah setelah itu jangan lama-lama, langsung masuk ke Al-Quran. Nah itu banyak dari kita yang itu mungkin kalau di Iqra huruf sambung seperti itu Iqra 3 mungkin ya, Iqra 3 atau Iqra 2, Iqra 3 mungkin. Nah Iqra 3, nah kebanyakan dari kita itu mungkin menunggu tuntas sampai Iqra 6. Akhirnya ya kadang anak bosan kan. Nah mungkin dari mulai ayat-ayat yang udah dihafal, misalnya dari Al-Fatihah, coba nak baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dibaca gitu kan, dibaca dengan melihat Al-Quran. Yang penting baca aja dulu. Untuk tajwidnya itu belakangan. Yang penting anak tahu hurufnya dulu, tajwidnya seperti ikhfa'nya, seperti di akhir ayat harus berhenti, itu belakangan. Yang penting anak bisa baca dulu gitu. Nah langkah selanjutnya adalah mungkin dikenalkan satu-satu. Misalnya yang paling penting mungkin seperti alif lam syamsiyah gitu kan. Mungkin ihdinas sirata. Mungkin kalau anak yang masih pertama baca Al-Quran, ihdinal sirata. Untuk pertama-tama nggak masalah. Nah nanti sudah mulai 5 halaman atau setengah juz mulai dikenalkan. Ini kalau ini begini, kalau alif lam syamsiyah ini begini. Pengenalan hukum tajwid dan sebagainya, pembahasannya itu dikanak-kanakan. Pembahasannya jangan terlalu sulit gitu, karena anak kecil kan belum paham. Yang paling penting adalah ketika pelafalan, ketika praktek itu benar gitu. Nah jadi ini kreasi orang tua, kreasi bagaimana cara orang tua dalam penyampaian kepada anak gitu. Kita ambil contoh, alhamdulillah Ubay ini udah bisa membaca Al-Quran, yaitu walaupun terbata-bata. Ayo sekarang Ubay baca ya. Karena Ubay baca halaman yang tengah, halaman tengah. Nah. Oke. Coba baca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qolat ya wailatah alidua ana juzu wahadha ba'la li syai Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Ubay ya udah bisa baca, walaupun ya itu belum lancar. Yang paling penting adalah pengenalan kepada anak bahwa ini loh Al-Quran, ini loh kalamullah, ini loh intinya pengenalan dulu, pengenalan kepada anak bahwa pengenalan dan ya bagaimana anak bisa baca walaupun terbata-bata. Tuh. Begitulah ayah dan ibu,
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian, karena ini semata-mata hanya untuk berbagi pengalaman saja. Insya Allah jika ada masukan, komentar atau apapun itu, silahkan ditanya atau diklik di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman dalam mendidik anak-anak kita, agar kedepannya anak-anak kita ini generasi mereka ini banyak yang menghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di kehidupan mereka sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah. 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 Subscribe ya. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.